Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan ke-6 untuk komputer akuntansi kelas 12. Pembahasan kali ini mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Adapun kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui dan kuasai dari kompetensi dasar pengetahuan, di sini kalian akan menganalisis laporan keuangan perusahaan dagang. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan, di sini mencetak laporan keuangan perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat dari sisi pengetahuan, yang pertama mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan laporan keuangan perusahaan dagang dalam MAYOB versi 18. Sedangkan dari sisi keterampilan, peserta didik dapat menentukan cara cetak laporan keuangan perusahaan dagang, kemudian mempraktikkan cara penggunaan menu dalam mencetak laporan keuangan perusahaan dagang, dan yang terakhir yaitu mencetak laporan keuangan perusahaan dagang. Untuk materi yang pertama yaitu jenis laporan keuangan. Pada komputer akuntansi MAYOB, laporan keuangan yang pokok diantaranya adalah ada 3, yaitu yang pertama profit and loss statement atau laporan laba rugi, kemudian standar balance sheet atau neraca, dan berikutnya adalah statement of cash flow atau laporan arus kas. Di samping laporan keuangan pokok tersebut, ada laporan yang lain yang bisa ditampilkan dalam MAYOB, salah satunya yaitu reconcile report yang isinya mengenai laporan rekonsiliasi kas bank. Sedangkan berikutnya yaitu card transaction, yaitu laporan yang berisi transaksi antara perusahaan dengan customer dan supplier. Lebih jelasnya kita akan mengidentifikasi dan coba memahami dari 3 pokok laporan keuangan yang perlu dicetak nantinya dalam MAYOB. Dimulai dari profit and loss statement atau laporan laba rugi. Jadi di sini laporan laba rugi itu merupakan laporan perusahaan yang isinya menyajikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Terdiri dari akun apa saja, yaitu akun pendapatan dan beban pada umumnya. Kemudian untuk lebih detailnya lagi, terkait laporan laba rugi, di sini laporan laba rugi perusahaan dagang, pada bagian yang atas ada pendapatan dari yang dimaksud adalah penjualan, kemudian ditambahkan dengan pendapatan angkut dan dikurangi dengan potongan penjualan, sehingga hasilnya adalah penjualan bersih atau total penjualan. Selanjutnya, harga pokok penjualan di sini ditambahkan dengan beban angkut pembelian dikurangi dengan potongan pembelian, sehingga menghasilkan total harga pokok penjualan, di mana
dari total penjualan dikurangi dengan total harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor. Selanjutnya disajikan beban-beban di sini, mulai dari beban iklan sampai dengan beban lain-lain. Di sini beban akan mengurangi laba kotor dan menghasilkan laba setelah operasi. Kemudian ditambahkan dengan pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan bunga di sini. Kemudian dikurangi dengan beban lain-lain, yaitu beban administrasi dari Bank BRI, sehingga menghasilkan laba bersih senilai 336.600. Selanjutnya, untuk neraca atau balance sheet di sini menyajikan informasi terkait dengan aset atau aktiva dan pasifa. Jadi di sini aset dikelompokkan lagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Akunnya di sini. Kemudian total dari aktiva di sini harus sama dengan pasifa, di mana pasifa di sini terdiri dari liability atau liabilitas dan equity atau modal. Sehingga total dari liability dan equity yaitu sama senilai 69.146.650 rupiah. Sama halnya dengan jumlah asetnya jika dijumlahkan. Selanjutnya, laporan arus kas, yaitu menyajikan informasi mengenai perputaran kas yang berada di perusahaan, baik itu aliran kas masuk maupun aliran kas keluar. Aktivitas apa saja yang disajikan dalam laporan arus kas meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan akhirnya di sini dapat disimpulkan apakah ada peningkatan kas ataukah penurunan kas. Di sini terjadi penurunan kas senilai 2.889.350, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah kas di awal periode yaitu 33 juta, maka kas di akhir periode nilainya adalah 30.110.650, di mana nilai ini sama dengan penjumlahan dari jumlah kas di bank dan petty kas pada neraca. Selanjutnya, yaitu menyajikan berbagai macam laporan keuangan dalam Mayop Accounting. Bagaimana langkah untuk menyajikan? Jadi di sini dari menu Command Center kita klik atau pilih Report, kemudian pilih submenu. Submenu yang dipilih bergantung dari laporan keuangan yang akan disajikan. Contohnya, misalkan untuk laporan laba rugi dan laporan neraca,
itu berada di submenu akun. Sedangkan untuk laporan arus kas berada di submenu banking. Sebagai contoh, kita akan mencetak laporan profit and loss. Maka kita pilih account, sehingga akan tampil seperti ini. Selanjutnya dipilih profit and loss atau laporan keuangan lain yang akan ditampilkan. Kemudian dipilih customize, diklik. Selanjutnya disesuaikan tanggal atau periodenya. Untuk laporan arus kas dan laporan laba rugi itu di sini kita sesuaikan tanggalnya. Sedangkan untuk laporan neraca kita sesuaikan periodenya. Misalkan di sini pada periode Desember, jadi date from kita pilih Desember, kemudian to juga dipilih Desember. Yang awal diisi tanggal 1 bulan 12 2015 sampai dengan akhir bulan Desember 31 bulan 12 2015. Jadi menyesuaikan laporan keuangan yang akan dicetak periodenya. Selanjutnya dipilih report level, kita pilih level 4 agar akun yang disajikan itu terinci. Kemudian financial year kita pilih this year, di sini 2015. Jika sudah selesai, selanjutnya klik display. Maka laporan keuangan akan muncul. Selanjutnya, langkah untuk mencetak laporan keuangan di sini. Yang pertama, kita siapkan printer yang akan digunakan untuk mencetak. Kemudian kita hubungkan dengan perangkat komputer. Kemudian jika sudah siap, dari tampilan masing-masing laporan keuangan tadi ketika sudah di display, klik menu print. Jadi di sini klik menu print pada bagian bawah tampilan. Kemudian akan ditampilkan jendela perintah print. Selanjutnya kita pilih jenis printer yang terhubung dengan perangkat komputer. Misalkan di sini Epson L310 series, maka kita pilih ini yang siap untuk yang terhubung dengan laptop atau komputer kita. Kemudian setelah dipilih, klik tombol print. Selanjutnya tunggu sampai laporan keuangan tercetak. Jadi ini langkah-langkah untuk mencetak laporan keuangan. Baik itu laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, atau laporan-laporan yang lain yang diinginkan. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.